Prabot Kids. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan yang pasti bersemangat terus untuk sekolah minggu. Nah, buat adik-adik yang terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa untuk tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, dan rajin cuci tangan. Benar banget tuh Kak Naomi, kita harus selalu menjaga kebersihan. Ayo adik-adik, ingat nggak ayat hafalan minggu lalu apa? Kak Naomi ingat nggak? Oh, ayat hafalan minggu lalu diambil dari Yesaya 41 ayat 10a yang bunyinya, Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sama-sama kita katakan, Amin. Nah, adik-adik masih bersemangat kan? Kita mau nyanyi sekali lagi untuk Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. yeay, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk makan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Suaban, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Suaban, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan
Ya adik-adik, kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji, kami sudah menyembah nama Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan disenangkan dan Tuhan suka dengan pujian dan penyembahan kami. Kalau sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Luar biasa. Adik-adik semangat ya. Masih semangat. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Ambil catatannya, boleh dicatat ya. Untuk terus diingat-ingat ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Kalau minggu lalu, masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Belajar tentang jangan takut ya. Tapi hari ini kita belajar tentang kabar baik. Good news, ya, kabar baik. Kabar baik ini bukan sekedar kabar baik, tapi kabar baik yang mendatangkan sukacita yang besar, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kesukaan yang besar. Ya, ini kabar baik yang luar biasa. Kabar baik apa itu? Kita nanti lihat, kita nanti belajar lebih dalam. Tapi adik-adik mungkin sering kali mendengar atau mendapatkan kabar baik. Ya, misalnya ketika habis rapotan, ketika papa mama menerima hasil rapotnya, ternyata hasil rapotnya bagus. Wow, ini anakku yang luar biasa. Ini kabar baik ya. Adik-adik terima, wow, hasil rapotku, hasil studiku, hasil belajarku luar biasa. Ternyata nilainya bagus-bagus. Ini kabar baik yang juga mendatangkan sukacita. Mungkin ada juga kabar baik yang lain ketika diundang temennya yang ulang tahun. Wow, kamu nanti datangnya di ulang tahun temanku, nanti di situ ada banyak makanan enak, ada banyak kue, ada banyak hadiah, ya. Wow, ini kabar baik juga ya, kabar baik yang mendatangkan sukacita. Atau mungkin kabar baik yang lain, misalnya papa mamanya yang kerja atau papanya yang kerja di luar kota, sudah lama nggak pulang, tahu-tahu dikabarin, nanti 2 hari lagi papa mau pulang. Wow, kabar baik ini, mau ketemu papa. Wow, ini kabar yang menyenangkan, kabar yang luar biasa. Ya, itu kabar baik yang pernah kita alami. Tapi yang kita belajar saat ini itu kabar baik yang luar biasa. Kabar baik yang mendatangkan kesukaan yang besar buat semua orang. Bukan cuma buat adik-adik, bukan cuma buat kita semua, tapi buat semua orang. Ini mendatangkan sukacita yang besar. Wow, kabar baik yang apa ya? Good news yang apa yang mendatangkan great joy ya. Ya, kita akan belajar sama-sama dari Lukas pasal 2 ya. Sebelum kita baca ayat firman Tuhannya, kita tahu bahwa kita sudah masuk di bulan Desember. Di bulan Desember ada saat atau kabar yang sukacita. Apa itu? Natal. Ya, kita merayakan Natal. Wow, merayakan kelahirannya Tuhan Yesus. Ya, kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir di dunia ini, ya. Kabarnya sukacita, yaitu kabar Natal. Kita akan belajar pada saat Tuhan Yesus dilahirkan. Saya mau cerita, mau cerita dulu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus dilahirkan, ceritanya seperti ini, ya. Yusuf sama Maria, ketika mereka sudah menikah, ya. Pada saat itu Kaisar Agustus memerintahkan kepada semua orang di dunia ini untuk mendaftarkan diri ke kotanya masing-masing. Sehingga Yusuf dan Maria yang berasal dari kota Daud, dari Bethlehem, mereka datang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Ya, pada saat itu Maria sudah mengandung, sudah besar, ya, di dalamnya ada bayi Yesus di dalam perut Maria, ya. Dia sudah mengandung, sudah besar, dan waktu mereka datang ke Bethlehem, mereka cari penginapan di sana, ya, cari hotel di sana. Ternyata semuanya penuh. Karena apa? Karena semua orang datang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Yang berasal dari Bethlehem, ayo kembali ke kampungnya, pulang kampung, mudik ke kampungnya untuk daftarkan diri. Ya, semua tempat penuh sehingga mereka nggak kedapatan tempat. Ya, mereka nggak kehabisan tempat. Akhirnya mereka mendapatkan satu tempat, yaitu di kandang binatang. Ya, ada binatang-binatang di situ. Akhirnya Tuhan Yesus dilahirkan di situ. Ya, kita baca dari Lukas pasal 2 di ayat yang ke-7. Ya, dan ia melahirkan, ia di sini Maria ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin
dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, kita baca selanjutnya ayat 8 sampai ayat 20. Ini perikopnya tentang gembala. Wow, ini tentang gembala. Ada apa dengan gembala ya? Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, ada beberapa orang gembala yang sedang bekerja, mereka menjaga domba atau kambing, kawanan ternak yang mereka jaga di padang pada waktu malam. Ya. Ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, ketika mereka melihat, mereka pada saat itu mungkin sedang di padang, ya, sedang menjaga kawanan ternaknya, mereka mungkin sedang ngantuk-ngantuk gitu, tahu-tahu ada datang seorang malaikat. Malaikatnya kan tinggi besar gitu, ya. Sinar kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Yang tadinya gelap tahu-tahu jadi terang benderang, mereka jadi takut. Wow, mereka jadi sangat ketakutan. Kemudian di ayat yang 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wow, jadi malaikat ini membawa kabar baik, membawa good news yang mendatangkan kesukaan besar, mendatangkan great joy, mendatangkan kegembiraan yang besar. Wow, berita gembira yang apa itu ya? Di ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, diberitakan kabar baik itu, telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, ini suatu kabar baik yang luar biasa, karena umat Israel pada saat itu menanti-nantikan Mesias atau juru selamat, ya. Dan dikatakan hari ini sudah lahir, dikatakan pada gembala itu oleh malaikat, bahwa hari ini sang Mesias juru selamat itu, Kristus Tuhan itu sudah lahir. Wow, ini kabar sukacita yang besar, ya. Dan di ayat 13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada sorak-sorai, ada pujian, ada sejumlah besar tentara sorga datang memuji Tuhan. Karena apa? Karena sudah dilahirkan Sang Mesias Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ini suatu kesukaan yang besar. Sementara gembala-gembala itu melihat itu semua. Mereka melihat kabar baik yang sedang diberitakan. Mereka melihat ada kesukaan yang besar di surga. Mereka melihat ada bala tentara surga. Mereka melihat malaikat yang menyampaikan kabar baik. Mereka lihat itu semua dan mereka terima kabar baik itu, ya. Dan selanjutnya di ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya, jadi kita tahu bahwa gembala-gembala ini adalah orang-orang yang sederhana. Ya, pekerjaan penggembalaan domba itu pekerjaan yang paling sederhana pada zaman itu. Ya, mungkin nggak dianggap sama orang lain, nggak dianggap sama dunia. Ya, pekerjaan yang orang lain hormati seperti guru, seperti dokter dan sebagainya itu sangat dihormati. Tapi gembala itu adalah pekerjaan yang sederhana yang nggak terlalu dianggap sama orang, ya. Ya, tapi Tuhan luar biasa. Kabar baik yang membawa kesukaan yang besar ini justru diberikan kepada orang-orang yang sederhana. Gembala-gembala yang punya pekerjaan yang sederhana. Ya, seringkali kita berpikir, mungkin adik-adik berpikir, aku ini cuma anak kecil, ya.
aku ini cuma anak kecil, sering nggak dianggap sama orang-orang yang besar, sering nggak dianggap sama teman-temanku mungkin. Ya seperti itu. Jangan kecil hati, karena Tuhan juga memperhatikan setiap kita. Tuhan juga memperhatikan adik-adik biarpun masih kecil, tapi Tuhan memperhatikan seperti Tuhan memperhatikan gembala-gembala ya, yang kerjaannya sangat sederhana, tapi justru yang menerima kabar baik itu sampai tertulis di Alkitab ya, karena gembala-gembala ini sangat diberkati lewat ini semua. Puji Tuhan, mereka katakan, mungkin mereka bilang, ayo kita pergi ke kota Daud, ayo kita pergi ke Bethlehem. Seperti yang diberitakan malaikat tadi, kita lihat apa benar. Masa kok bayi ditaruh di palungan ya? Kok ada bayi dibungkus dengan kain lampin ditaruh di palungan? Ayo kita lihat yuk ke sana. Mereka berlari, mereka menuju ke Bethlehem. Ya, di ayat 16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ternyata betul ada bayi, yaitu juru selamat, yaitu Sang Mesias itu terbaring di palungan. Ya, di palungan. Palungan kita tahu tempat makan binatang, ya, tempat makan. Jadi bayi Yesus ini ditaruh di tempat makan binatang, di palungan. Ya, mereka menjumpai, oh benar yang dikatakan malaikat, betul. Ini ditaruh ada bayi, tandanya ada bayi yang dibungkus dengan lampin, kemudian ditaruh di palungan. Di ayat 17 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ya, apa yang dikatakan kepada mereka, bahwa hari ini telah lahir, malaikat membawa kabar baik yang membawa kesukaan yang besar. Telah lahir Juru Selamat Kristus Tuhan, Sang Mesias di dunia ini, yang membawa keselamatan kepada dunia ini. Ya, kabar kesukaan, kabar yang besar ini gembala-gembala sampaikan kepada papa mamanya, ya, kepada Yusuf dan Maria, ya, dan kita tahu mereka menerima, mereka mendengar, dan dikatakan di ayat 18, dan semua orang, ya, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya, wow, ini gembala-gembala datang dari padang dan dia cerita bahwa ada malaikat datang, ada bala tentara surgawi, malaikat-malaikat yang datang, mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorai karena apa? Karena dikatakan telah lahir Sang Mesias Juru Selamat dunia, ya, Kristus Tuhan, yaitu Yesus gitu, yang sedang dibaring, yang sedang diletakkan di palungan, ya. Ayat 19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Puji Tuhan. Ayat 20, perhatikan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Wow, gembala-gembala ini penuh dengan sukacita, ya. Mereka lihat ternyata benar yang dikatakan malaikat ini, bahwa ada bayi yang diletakkan di dalam palungan, yaitu Sang Raja, Sang Mesias, Sang Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan telah lahir, dan Kristus ini akan membawa keselamatan bagi dunia ini. Dan kita tahu bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus akan hidup kekal, akan diselamatkan. Ya, adik-adik semua tahu. Dan gembala-gembala ini setelah ketemu dengan Tuhan, dengan bayi Tuhan, setelah melihat segala yang diberitakan oleh kabar baik ini ternyata benar, itu mendatangkan sukacita yang besar, ya. Kalau adik-adik cuma dengar berita, kemudian ketika berita itu disampaikan mungkin masih ragu-ragu, apa betul seperti itu? Misalnya dikatakan kamu naik kelas, hasil nilai-nilainya bagus, apa betul seperti itu? Tapi setelah melihat rapotnya, oh benar, wah ini sukacita. Sama seperti gembala tadi, ya, ketika dia didengar, wah ada juru selamat sudah dilahirkan hari ini. Wow, apa betul? Mereka sampai antusias, mereka berlari, ya, mereka cepat-cepat ke Bethlehem mau melihat apa benar Kristus Yesus sudah dilahirkan. Dan ternyata betul, karena tanda-tandanya sudah sesuai, yaitu ada bayi yang dibaringkan di palungan di tempat makan binatang. Itu satu nggak umum, yang tidak biasa,
Nggak ada bayi yang dilahirkan kemudian ditaruh di palungan kecuali Tuhan Yesus. Ya, sementara bayi-bayi lahir di tempat lain yang biasanya ditaruh di tempat tidur, tapi ini ditaruh di tempat makan binatang. Ini satu hal yang tanda yang sangat spesifik, yang sangat luar biasa. Dan gembala-gembala ini melihat, ini Tuhan, ini juru selamat, sudah dilahirkan, yang akan menyelamatkan setiap orang, setiap manusia yang percaya kepadanya. Adik-adik, setiap adik-adik juga kalau sudah terima tentang kabar baik ini, dan adik-adik juga sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah mengundang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita pasti juga penuh dengan sukacita. Ini kabar sukacita yang besar, ini kabar Natal, kabar kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Juru Selamat, ya, kelahiran Juru Selamat dalam dunia ini. Dan gembala-gembala itu ketika mereka sudah mengetahui, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan di ayat 20 tadi ya, mereka meninggikan Tuhan, mereka penuh dengan sukacita, mereka memberitakan sudah lahir juru selamat. Mereka pasti akan menyampaikan ke teman-temannya yang lain, gembala-gembala yang ke keluarganya, ke orang-orang di kampungnya, hari ini sudah lahir juru selamat, Sang Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel selama ini, sudah lahir hari ini di Bethlehem, lahir juru selamat Kristus Tuhan. Dan mereka menyampaikan kabar baik ini. Karena apa? Karena kabar baik ini mendatangkan sukacita buat semua orang. Ya, seperti adik-adik mungkin kalau mendapat kabar yang misalnya, ayo siapa yang pergi ke toko, ke mall, ya misalnya di mall di sana ada pembagian hadiah di hari Natal, misalnya seperti itu. Pasti adik-adik akan cerita ke teman-teman, kita pergi ke mall yuk, di sana ada pembagian hadiah waktu hari Natal, ada semuanya dan semuanya gratis. Pasti adik-adik akan kasih tahu berita itu ke teman-teman yang lain supaya mereka juga merasakan sukacitanya ketika mereka terima hadiah nanti. Dan adik-adik mungkin sama teman-temannya pada hari Natal pergi ke mall itu dan terima hadiah. Ya, misalnya seperti itu ceritanya. Dan yang terima hadiah pasti akan dipenuhi dengan sukacita. Gambarannya seperti itu. Gembala-gembala juga lakukan hal yang sama. Ketika mereka melihat atau mendengar kabar sukacita itu, kemudian melihat kebenarannya, mereka menjumpai tandanya betul bahwa ada bayi yang diletakkan di palungan. Mereka tahu bahwa itu adalah Juru Selamat, bahwa itu adalah Kristus Tuhan. Mereka akan sampaikan itu kabar itu ke seluruh dunia, bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat dalam hidup di dunia ini, dalam hidup para gembala ini. Mereka beritakan semua itu. Dan setiap adik-adik yang sudah menjumpai, sudah mengalami Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah percaya sama Tuhan, kita juga perlu kabarkan kepada teman-teman. Ya, jangan merasa adik-adik nggak dianggap orang, ya. Jangan merasa adik-adik ini kecil, masih kecil, suaranya nggak didengar orang. Nggak usah peduli seperti itu. Gembala-gembala ini juga orang-orang yang sederhana, tapi ketika mereka mendengar kabar baik itu, mereka tidak tinggal diam. Mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorai, mereka memuliakan nama Tuhan, ya. Mereka mengabarkan kabar baik itu yang mendatangkan sukacita yang besar. Adik-adik juga perlu cerita. Kita semua perlu cerita kepada teman, ya, kepada kakak, kepada adik, ya, kepada papa mama, kepada tetangga, kepada teman-teman sekolah, ya, kepada teman-teman sekolah minggu yang lain, atau siapapun yang kita jumpai, om, tante, ya, kasih tahu bahwa ada kabar baik di dunia ini, bahwa Yesus Juru Selamat itu menyelamatkan hidup kita. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan masuk surga. Ya, di hari Natal ini, ayo kita beri kado yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kalau berulang tahun biasanya kita siapkan kado. Ya, kita kasih kado. Dan Tuhan mau rayakan ulang tahunnya, ya, hari kelahirannya, yaitu hari Natal. Ayo kita berikan kado yang terbaik buat Tuhan. Yaitu dengan apa? Dengan memberitakan, menceritakan tentang kabar baik ini kepada semua orang. Ya, supaya semua orang boleh selamat, supaya semua orang boleh menerima kabar baik ini dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, sehingga mereka semua juga masuk surga sama-sama kita nanti kelak, ya.
sehingga mereka semua juga boleh dihidup, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya, kita tahu kalau kita sudah menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita, kita nggak merasa sendiri lagi karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita, ya. Dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan masuk surga kelak, ya. Nanti kita akan sama-sama tinggal di surga bersama Tuhan Yesus, ya. Puji Tuhan. Jadi ada tugas buat adik-adik untuk siapkan kado yang terbaik buat Tuhan, ya, yaitu dengan ceritakan kabar baik ini. Ceritakan good news ini yang membawa great joy, membawa kesukaan yang besar, membawa sukacita yang besar kepada semua orang, ya, supaya semua pun boleh bersama-sama kita kelak di surga, supaya semua orang pun boleh diselamatkan, supaya semua orang juga disertai Tuhan, supaya semua orang, siapapun yang kita beritakan kabar baik ini juga menerima berkat yang dari Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, nggak merasa sedih, nggak merasa sendiri. Apalagi sedang ada pandemi ini, banyak orang yang merasa sedih, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang mengalami kekurangan. Kita kabarkan baik, kita ceritakan tentang kabar baik ini yang bisa membuat mereka nggak jadi sedih lagi, membuat mereka jadi sukacita karena mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan sampai di sini, tapi kita akan selalu ingat bahwa kabar baik yang membawakan kesukaan yang besar, sukacita yang besar ini adalah kelahiran Tuhan, adalah hari Natal yang akan kita rayakan. Kita akan baca ayat hafalannya, yaitu ayatnya dari Mazmur 9 ayat 12, bagian yang terakhir, ya. Firman Tuhan katakan, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ya. Beritakanlah perbuatannya, nyanya huruf besar artinya perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhannya pendek, gampang untuk dihafal, ya. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Artinya apa? Kita perlu ceritakan kepada semua orang, ya, kepada semua orang, siapapun itu, ya, kepada teman, kepada sahabat, kepada kakak adik, kepada orang tua, om tante, siapapun, atau kepada mbak yang di rumah, ya, kepada yang bantu nyopir di rumah, kita beritakan kabar baik itu. Beritakan perbuatannya yang besar, perbuatan Tuhan, kasihnya yang begitu besar. Ini bicara tentang kasih Allah kepada setiap kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya barang siapa yang percaya, hidupnya diselamatkan. Ya, kita beritakan tentang kabar baik ini, supaya mereka terima sukacita yang dari Tuhan, supaya mereka terima kesukaan besar, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka disertai, seperti kita pun disertai oleh Tuhan. Kita nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan berkati kita, Tuhan lindungi kita, dan Tuhan senantiasa menyertai kita, dan kelak kita boleh sama-sama dikumpulkan bersama dengan Tuhan di surga nanti, ya. Tapi yang jelas ini kabar yang besar, kabar yang mendatangkan sukacita yang besar yang kita perlu beritakan kepada semua orang. Ya, dihafal ya ayatnya, beritakanlah perbuatannya yang besar, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 9 ayat 12. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh mendengarkan tentang kabar baik yang mendatangkan sukacita yang besar Tuhan. Buat setiap kami tidak tinggal diam, hanya kami yang menerima kabar baik yang mendatangkan sukacita atau kegembiraan yang besar itu Tuhan. Tapi kami juga mau menceritakan kepada teman-teman kami juga mau teman-teman kami, saudara-saudara kami, seluruh orang-orang lain juga merasakan, mengalami, menerima kabar baik itu, sehingga mereka pun boleh diselamatkan, sehingga mereka pun boleh menerima sukacita yang besar itu Tuhan. Karena kabar baik ini adalah untuk semua orang Tuhan, yaitu sudah lahir di dunia ini juru selamat. Yesus sudah lahir di dunia ini untuk membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan, Kau memberkati setiap kami, khususnya adik-adik yang akan menceritakan tentang kabar baik ini kepada teman-temannya, kepada semua orang, untuk mereka tetap percaya bahwa mereka disertai oleh Tuhan, dan setiap adik-adik ini
saat menceritakan tentang kabar baik ini Tuhan, Kau mengurapinya Tuhan, sehingga baik teman-temannya, sahabatnya, siapapun yang mendengarkan tentang kabar baik ini boleh juga merasakan sukacita yang sama saat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, buat setiap kami, adik-adikmu Tuhan, adik-adik juga bisa menghafal ayat hafalannya Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Blessing-Mu turun atas setiap kami, atas setiap adik-adik. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati. God bless all.